Karena saya adalah juga musisi, pengarang lagu, pencipta lagu, sekaligus saya juga performer. Jadi saya kadang-kadang berisik bukan mewakili pencipta lagu juga, karena saya performer. Dan jadwal Dewa 19 dengan jadwal Agnes Monica belum tentu menang Agnes Monica dengan jadwal Dewa 19. Jadi saya berisik, saya sebagai senior bisa dibilang gitu. Saya nggak suka nih ada dialektika yang kurang benar atau adab yang kurang benar terhadap pencipta lagu. Ketika diajak ketemu nggak mau ketemu misalnya. Contoh yang paling gampang kan itu. Ari Bias minta ketemu sama Agnes Monica, tidak digubris. Bahkan di podcastnya pun Agnes bilang bahwa Ari Bias, we're not just friends, we're not friends. Kasihan deh lu Ari Bias, kamu bukan temannya. Sabar ya, sabar. Itu kan sebenarnya contoh-contoh yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru oleh generasi muda di bawah Agnes Monica. Apalagi ketika disomasi tidak digubris, di pengadilan tidak hadir, malah ketika divonis membela diri di podcastnya Deddy Corbuzier. Tadi saya nggak ngomongin undang-undang sama sekali loh nih, Bang Chandra ya. Saya nggak ngomongin undang-undang ini. Saya nggak ngomongin undang-undang. Biar undang-undang yang ngomong yang lebih pintar aja lah. Saya cuma ngomong etika dan adab penyanyi terhadap pencipta lagu. Saya sebagai pencipta lagu nggak terima pengarang lagu dibegitukan. Jadi saya jelaskan itu kepada pimpinan-pimpinan di Gerindra bahwa kita nggak bicara soal hukum. Etika tidak bisa diatur di undang-undang. Etika itu bisa dibuat oleh generasi pendahulu. Kenapa kita punya etika seperti ini? Karena kita diajarkan orang tua seperti itu. Jadi generasi muda musik Indonesia, penyanyi pencipta, kita sebagai senior harus ngajarin, harus ngasih contoh bagaimana adab antara pencipta ke penyanyi atau penyanyi ke pencipta itu harus sama-sama equal. Nggak boleh ada yang merasa lebih top, nggak boleh harus ada yang lebih tinggi derajatnya atau merasa lebih kerjanya lebih keras, nggak boleh, hal itu nggak boleh terjadi. Maka dari itu silaturahmi ini akan, saya lupa bagi diulangi lagi dari pertama ya. Joni nggak ngerti sih Joni. Oke. Enggak mau lagi. Jadi begitu. Pembukaannya agak terlalu panjang, nanti bisa diterusin lagi sesuai dengan pertanyaan dari para wartawan. Dan semoga silaturahmi ini bisa membuat situasi lebih terarah, lebih kondusif di tahun ke depan. Mudah-mudahan lebih cepat setelah Lebaran ada situasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny. Baik, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan respon untuk acara hari ini, diskusi mencari solusi dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Dirjen Kekayaan Ente Polhaki dari Kementerian Hukum, Bapak Chandra Silu, boleh memberi sedikit dua patah kata respon untuk acara ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan banggakan, anggota Dewan DPR RI sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Aksi. Mas Dhani sudah kenal dan sudah sering ketemu. Teman-teman dari Aksi, Ketua dan Sekjennya beserta seluruh jajarannya, Direktur Hakika, Bung Chandra ini adalah salah satu anggota tim pengawas LMKM. Ya, saya sendiri sebagai ketuanya, ex officio sebagai Direktur Jenderal Intelektual. Teman-teman
Asosiasi Komposer seluruh Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Saya datang kemari melaksanakan tugas dari Pak Menteri. Karena Mas Ahmad Dhani mengundang dari Kementerian Hukum dan HAM itu relatif banyak mengundang Pak Menteri mendisposisikan ke saya untuk mewakili beliau di tempat ini. Saya kemudian disposisi undangan saya ke Direktur Hak Cipta. Jadi nanti silakan bertanya juga kepada Direktur Hak Cipta. Ada lagi saya nggak tahu sudah datang atau belum perwakilan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang juga mestinya hadir pada kesempatan ini. Teman-teman semua dari pemerintah, Pak Menteri sudah sangat jelas kalau Bapak Ibu lihat di Instagram beliau kemudian di press conference bahwa pemerintah itu sangat jelas dan memiliki komitmen untuk membangun ekosistem musik atau ekosistem industri musik di Indonesia sehat dan berkelanjutan. Itu jelas sekali. Sehat dan berkelanjutan. Semua elemen yang ada di dalam ekosistem di dalam ekosistem industri musik, kata Pak Menteri, harus mereka mendapatkan hak-hak ekonomi mereka secara layak dan wajar. Ya, kemarin ada Mas Dwi juga datang di tempat itu. Pak Menteri sangat memperhatikan daripada hak ekonomi pencipta dan juga tidak mengesampingkan daripada hak-hak lainnya. Karena kalau dalam pandangan kita di ekosistem industri musik itu harus membangun simbiosis mutualisme karena saling ketergantungan satu sama lain atau saling membutuhkan. Komposer atau pencipta lagu membutuhkan pelaku pertunjukan atau penyanyi untuk menyanyikan lagunya supaya semakin populer. Kemudian penyanyi membutuhkan lagu dari pencipta. Ya, lain halnya dengan Al-Mukarram Ahmad Dhani, dia bertindak sebagai komposer dan juga selaku pelaku pertunjukan. Tapi tidak semua orang memiliki keahlian yang serupa seperti itu. Ada talenta-talenta yang dimiliki oleh seseorang, dia hanya sebagai pelaku pertunjukan, penyanyi, nggak bisa menciptakan lagu. Ada orang yang bisa menciptakan lagu tapi tidak bisa, kemudian dia menyanyi. Nah, ini saling ketergantungan satu sama lain. Yang kita inginkan itu adalah masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Pencipta lagu membutuhkan penyanyi, penyanyi membutuhkan pencipta lagu. Dan mari kita atur sedemikian rupa, nanti revisinya di Selamat. Ya. Selamat datang Bapak Dirjen Lingkungan Kebudayaan dan Tradisi, Bapak Risti Gunawan oleh karena sudah bergabung dengan kita. Selamat datang, Pak. Nah, mari kemudian kita mengatur nanti norma-norma di dalam revisi undang-undang yang tidak menimbulkan lagi interpretasi. Nah, itu yang paling penting, karena mungkin sekarang ada interpretasi memahami satu pasal, satu ketentuan, ini pandangannya begini, ini pandangannya begini. Nah, saya sudah sampaikan kepada Pak Agung, nanti atur sedemikian rupa, diskusikan dengan teman-teman di DPP bersama-sama dengan tenaga ahli dari DPR. Semua ketentuan yang diatur tidak memerlukan interpretasi. Jadi sudah sangat jelas. Ketika kemudian dalam normanya terlalu panjang untuk membuatnya menjadi sebuah norma, maka boleh diberi penjelasan. Karena penjelasan menjadi bagian daripada batang tubuh undang-undang. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi penafsiran-penafsiran. Itu yang paling penting. Tidak ada penafsiran ini, penafsiran itu ketika orang membaca undang-undang. Jadi orang yang tidak paham undang-undang sekalipun kalau baca undang-undangnya tidak perlu ada penafsiran. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita atur secara baik berdasarkan daripada masukan dari semua pihak. Nah, kalau Pak Menteri sangat terbuka menerima masukan dari siapa saja terkait dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta, secara lebih khusus lagi adalah urusan daripada industri musik ini, ya, dengan segala turunannya. Bagaimana nanti mengatur kelembagaan LMKN dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu dari Kementerian Hukum, pandangan dari Pak Menteri bahwa kita ingin membangun ekosistem industri musik yang menjamin hak-hak ekonomi semua elemen yang terkandung di dalamnya
mereka bisa menerima secara layak dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.